Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Linda Lestari, teman saya Bagas Fadila, Nelia Zahra, Nur Amelia Agustin, Rohma Amelia, dan Yusuf Hanafi. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang sistem operasional entitas wakaf. Sistem operasional entitas wakaf secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazir perorangan. Pengelola dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan digunakan istilah dengan entitas wakaf yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan tentang tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Akuntabilitas merupakan proses di mana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan secara operasional. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan atau reporting, pelibatan atau involving, dan cepat tanggap atau responding. Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Karena itu, akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelolaan wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Amelia Agustin. Kemudian akan dilanjutkan dengan saya, Nur Amelia Agustin, tentang ketentuan tentang tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Seperti pada gambar tersebut, itu dapat dijelaskan bahwa wakif menyerahkan akta wakafnya kepada seorang nazir. Kemudian seorang nazir bertanggung jawab penuh terhadap harta tersebut dengan mengelola harta tersebut sesuai dengan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan badan wakaf untuk kemaslahatan umat dan masyarakat dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, wakif mengajukan akta wakaf melalui KUA dan menunjuk nazir melalui ikrar wakaf. Selanjutnya, diajukan sertifikat wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional untuk mengelola aset wakaf sesuai dengan amanat wakif. Kemudian, nazir melakukan pengelolaan aset wakaf supaya produktif dan bermanfaat bagi kemakmuran umat. 5 prinsip yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Dalam pengelolaan wakaf harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, salah satu tahapan manajemen adalah pengawasan atau pengendalian atau controlling yang berfungsi mengawasi aktivitas, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi targetnya, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Penerapan prinsip pengawasan atau controlling akan menjadi pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Pada aspek kelembagaan, pengawasan ini akan berdampak terwujudnya lembaga yang akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan akuntan publik. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Maksudnya bahwa lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan
publik sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurrohma Meli. Selanjutnya yaitu urgensi akuntansi wakaf. Sistem akuntansi syariah merupakan implementasi dari kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan penerapan akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi sebagai penyedia informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, dalam penerapannya, akuntansi syariah masih mengalami banyak kendala, seperti adanya suatu sistem yang masih jarang dieksplorasi, salah satunya akuntansi wakaf. Wakaf dalam sistem akuntansi syariah belum cukup banyak dikaji seperti akuntansi syariah yang lainnya. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim. Wakaf berpotensi besar untuk dikembangkan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan manajemen yang profesional. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan suatu regulasi dalam proses operasional, yaitu dengan adanya aturan terkait akuntansi wakaf yang dijadikan acuan oleh lembaga pengelola wakaf. Dengan adanya sistem akuntansi yang memadai, diharapkan wakaf dapat berfungsi secara maksimal dalam kontribusinya terhadap perekonomian umat Islam. Pentingnya dari akuntansi wakaf yaitu mengatur perlakuan transaksi wakaf yang merupakan transaksi yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakif tidak berhak menuntut hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, sementara nazir mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan wakaf yang semestinya memberikan manfaat atau sesuai asas going concern. Jika pelaporan atas pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka kompetensi nazir akan diragukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bagas. Informasi yang perlu dilaporkan pada akuntansi wakaf. Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas wakaf bersifat umum. Bentuk keuangan untuk wakaf menyajikan sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah aset serta sifat aset, liabilitas, dan hasil pengelolaan wakaf. Laporan akuntansi wakaf harus disusun dengan jelas terkait berapa dana yang dikumpulkan, kuantitas aset wakaf beserta sifatnya, liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan aset wakaf. Yang kedua ada pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lainnya yang menyebabkan perubahan nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf. Agar menghasilkan laporan keuangan yang baik, segala transaksi atau kejadian dan pengaruhnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf harus dicatat oleh nazir. Yang ketiga ada sumber daya masuk dan sumber daya keluar dalam satu periode dan hubungan di antara keduanya. Setiap jenis dan jumlah dana wakaf yang masuk maupun keluar harus dicatat agar terjamin kelangsungan dan tidak terjadi kebingungan terkait laporan keuangan. Yang keempat, metode nazir dalam memperoleh dan membelanjakan kas serta hal lainnya yang berpengaruh pada likuiditas. Agar mendapatkan dana wakaf dan menggunakannya ke dalam hal yang bersifat produktif, nazir harus berusaha menggunakan metode yang bagus dan menarik sehingga likuiditas dalam hal ini membayar gaji staf dapat terpenuhi dengan baik. Yang kelima ada kepatuhan nazir terhadap ketentuan syariah. Apabila ada penerimaan dana yang tidak sesuai syariah atau non-halal, maka harus diketahui bagaimana penerimaan tersebut diperoleh. Dana non-halal tersebut harus disajikan secara terpisah dengan dana wakaf dan dana nazir dalam laporan posisi keuangan. Yang keenam ada tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh. Hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi beban dapat berupa imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya yang merupakan hasil neto.
aset baru yang didapatkan dari hasil pengelolaan atau aset reinvestasi merupakan tambahan aset wakaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nailia. Standar pelaporan akuntansi wakaf. Standar pelaporan akuntansi wakaf yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan 112 tentang wakaf atau PSAK 112 ini bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yaitu yang pertama pengakuan mengenai entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Nah, yang kedua, jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Kemudian, jika entitas wakaf menerima janji atau wa'ad, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Lalu, entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu atau wakaf temporer sebagai liabilitas. Kelima, entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauquf alaih. Lalu bentuk pengukurannya. Yang pertama, pada saat pengakuan awal, aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar. Yang kedua, ada aset logam mulia yang selanjutnya ini diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Kemudian bentuk penyajian. Ini entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Bentuk pengungkapan. Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf tetapi tidak terbatas pada yang pertama kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Yang kedua, penjelasan mengenai nazir. Ketiga, penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual. Keempat, penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Yang kelima, penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. Yang keenam, jumlah imbalan nazir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. Kemudian yang ketujuh, rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazir yang meliputi hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terrealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terrealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. Kemudian ini yang ke-8 yaitu jika ada wakaf temporer. Ini penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakif. Yang ke-9 rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya. Yang terakhir, jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum terrealisasi menjadi aset wakaf yang dimaksudkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf Hanafi. Di dalam akuntansi wakaf sosial, nazir harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan terkait aset wakaf yang tidak diatur secara spesifik dalam PSAK 112 mengacu pada kebijakan akuntansi lainnya yang sesuai, yaitu yang pertama, aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 tentang aset tetap. Yang kedua, aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 tentang properti investasi. Yang ketiga, aset wakaf berupa aset tak berwujud. Ini mengacu pada PSAK 19 tentang aset tak berwujud.
Yang keempat, aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110 tentang sukuk. Yang kelima, aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 16 tentang instrumen keuangan. Sedangkan di dalam akuntansi wakaf produktif, perlakuan akuntansi disesuaikan dengan pendanaan sesuai akad yang dilakukan. Misalnya dengan akad salah maupun akad ijaroh. Jenis pendanaan aset tanah wakaf produktif beserta standar akuntansi yang diperlukan yaitu 1. Dana wakaf benda bergerak dan tidak bergerak serta wakaf tunai menggunakan PSAK 112. Dana komersial dengan akad salam menggunakan PSAK 103 transaksi salam. Yang ketiga, dana komersial dengan akad ijarah menggunakan PSAK 107 transaksi ijaroh. Laporan keuangan entitas wakaf. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, laporan rincian aset wakaf. Entitas wakaf penyajian laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut. Aset wakaf yang diterima dari wakif, aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Yang ketiga, ada laporan aktivitas. Entitas wakaf menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur A. Penerimaan wakaf permanen, B. Penerimaan wakaf temporer, yang C. Dampak pengukuran ulang set wakaf, yang D. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, yang E. Penyaluran wakaf. Yang keempat ada laporan arus kas. Entitas wakaf menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas dan PSAK lain maupun ISAK yang relevan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Entitas wakaf menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101. Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK lain mampu ISAK yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.